Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Perilaku Konsumen untuk mahasiswa S1 Manajemen khususnya STI Surakarta di semester keempat. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai pembelajaran konsumen yang mempengaruhi sisi dari faktor eksternal pada keputusan membeli suatu produk maupun jasa oleh konsumen. Oke, capaian pembelajaran pada pertemuan kelima ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu pembelajaran konsumen. Yang kedua, mengetahui tentang teori tentang pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui contoh penerapan pembelajaran pada pemasaran. Seperti sebelum-sebelumnya, saya selalu ingatkan bahwa mata kuliah Perilaku Konsumen ini kita akan memotret dari sisi pemasaran. Karena seperti materi sebelumnya, motivasi, perilaku, persepsi adalah sesuatu yang ada pada ilmu psikologi. Namun karena mata kuliah marketing atau pemasaran itu tidak bisa berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, kepribadian konsumen dari sisi psikologi. Oleh karena itu kita pelajari sisi psikologi, namun harus kita terapkan pada mata kuliah pemasaran. Dan yang keempat, tentunya kalian para mahasiswa bisa memberikan contoh bagaimana penerapan pembelajaran konsumen dalam pemasaran. Baik, yang pertama, apakah pembelajaran itu? Maksud pembelajaran konsumen di sini adalah secara singkat yaitu hasil belajar dari konsumen. Dari hasil belajar konsumen tersebut tentunya akan mempengaruhi konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk di kesempatan yang akan datang. Contoh adalah membeli mobil listrik. Nah, membeli mobil listrik ini tentunya dipengaruhi dari hasil belajar dari berbagai hal. Misal, yang pertama dari iklan mobil listrik, iklan dari produksi mobil listrik. Contohnya, saya sebutkan merek yang sedang lagi tren mobil listrik yaitu Hyundai. Dari iklan itu kita diberi pelajaran bagaimana tentang mobil listrik tersebut. Kemudian kita juga bisa belajar setelah membeli tentunya. Dari membeli itu kita belajar mobil listrik. Nah, tetapi yang sering sekali bisa kita jadikan hasil pembelajaran dari produk yang belum pernah kita beli adalah belajar mengamati orang lain. Belajar dari orang lain. Misalkan dari YouTube. Dari YouTube tersebut YouTuber tersebut, YouTuber otomotif misalkan, Om Mobi atau Fitra Eri misalkan, dia membahas mengenai mobil listrik. Nah, kita bisa belajar dari Om Mobi atau Mas Fitra Eri sambil mengamati. Cara belajar kita yaitu mengamati Mas Fitra Eri dalam mengajarkan kita produk mobil listrik. Teori pembelajaran ada banyak sekali, tetapi di sini kita akan setidaknya secara singkat akan mempelajari 3 teori. Yang pertama teori pembelajaran behavioral, yang kedua teori pembelajaran kognitif, dan yang ketiga teori pembelajaran neo-behavioral. Untuk teori pembelajaran behavioral itu berkaitan dengan tingkah laku. Ya, awalnya teori ini diciptakan oleh Pavlov untuk mempelajari suatu tingkah laku hewan, atau di situ digambarkan hewannya adalah anjing. Dan ini terkenal sekali dengan sebutan teori pengkondisian klasik. Ya. Menurut Pavlov, anjing tersebut bisa dikondisikan. Ya. Yang pertama, anjing diberi makanan daging. Sebelum diberi makanan disiapkan makanan daging, anjing itu
terstimulasi dan dia mengeluarkan air liur. Nah, kemudian diberi percobaan, yaitu sebelum diberi daging, anjing itu dibunyikan lonceng, ting ding 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 ding. Namun anjing tersebut tidak mereaksi apapun. Nah, kemudian secara terus menerus, akhirnya anjing tersebut mengetahui bahwa ketika ada lonceng ting 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 akan disertai dengan daging. Sehingga bahkan ketika dibunyikan lonceng, anjing itu sudah mengeluarkan respon, yaitu mengeluarkan air liur, bahkan sebelum diberikan daging. Nah, sehingga dari teori pengkondisian klasik ini tergambar bahwa anjing tersebut bisa dikondisikan untuk mengetahui bahwa ketika ada bel akan ada daging. Kemudian teori pembelajaran kognitif berkaitan dengan belajar dari pengetahuan. Teori cekik akal. Ini suatu teori kognitif yang dibawa oleh Kohler. Ketika di situ ada simpanse yang di dekatnya ada box-box dan di atasnya ada suatu buah. Nah, karena teori ini kaitannya dengan cekik akal, dengan pembelajaran kognitif dia, pengetahuan dia, kemudian lama-kelamaan simpanse ini menyusun box itu dan berhasil mencapai buah yang ada di atasnya. Dan yang ketiga, teori neo-behavioral berkaitan dengan belajar dari mengamati. Berkaitan dengan belajar dari pengamatan yang dibawakan teorinya oleh Bandura mengenai teori belajar sosial, di mana percobaan yang dia lakukan oleh Bandura adalah ada anak yang ketika melihat di televisi sebuah boneka dipukul, maka anak tersebut akan memukul boneka yang ada di dekatnya, mencontoh dari pengamatan di televisi. Makanya ini sering sekali disebut monkey see, monkey do, ya. Apa yang dilihat orang dia akan melakukan. Nah, oke, sekarang kita terapkan dalam pemasaran. Teori behavioral misalkan ya, ketika kita melihat di televisi ada iklan sirup marjan, nah ya, ini tanda-tanda akan datangnya Ramadan, gitu ya. Iklan tersebut mengkondisikan kita bahwa ketika muncul iklan ini berarti Ramadan akan tiba. Nah, konsumen ini jadi terkondisikan karena iklan tersebut akan secara masif muncul di televisi ketika akan menjelang Ramadan. Nah, dengan timing iklan yang dibuat seperti itu, konsumen akan terkondisikan bahwa jika masuk Ramadan, maka suatu kebiasaan untuk membeli sirup marjan. Ya. Kemudian pembelajaran kognitif, konsumen diberi kesempatan untuk belajar sendiri agar pengetahuannya terbentuk secara kognitif seperti simpanse tadi. Dia mencoba. Nah, ini saya contohkan di YouTube kanal saya ada satu seri tentang Hyundai Kona Electric, dan ini pertamanya di Solo, dan saya merupakan salah satu orang yang pertama untuk mereview Honda Kona Electric. Nah, silakan saksikan di kanal Ginanjar Rahmawan. Nah, dari situ saya belajar bagaimana menggunakan mobil elektronik, khususnya dalam mengecas. Nah, ini suatu experience saya terbentuk yang baru. Bagaimana suatu mobil listrik itu yang luar biasa, tanpa harus menunggu putaran atas untuk bisa melaju kencang, dari detik nol pun langsung bisa melaju. Nah, ini secara kognitif saya tahu dan saya belajar mengenai mobil listrik. Nah, dan yang terakhir contoh teori pembelajaran neo-behavioral. Konsumen diberi contoh dalam mengkonsumsi produk dan jasa. Tentunya kalian sangat tidak asing ya dengan produk namanya Oreo. Nah, ya kan, sudah ada langsung dalam benak kalian diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itulah yang diajarkan secara pembelajaran oleh produsen Oreo, bagaimana cara menikmati, bagaimana cara memakan, bagaimana cara mengkonsumsi Oreo, yaitu dengan diputar, dijilat, dan dicelupin. Nah, teori ini ternyata bisa membuat produk Oreo itu semakin diminati orang dan mencoba
cara yang diajarkan oleh produsen Oreo dalam menikmati Oreo. Oke, sekarang giliran kalian memberikan contoh bagaimana teori pembelajaran behavioral, bagaimana teori pembelajaran kognitif, dan bagaimana contoh teori pembelajaran neo-behavioral pada suatu produk yang bisa kalian jumpai, misalkan produk motor. Oke, terima kasih atas kesempatannya di pertemuan kelima, dan kita akan berjumpa di pertemuan keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.